Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua diberikan kesehatan dan semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama, yaitu belajar pendidikan agama Islam. Pada hari ini kita belajar tentang sikap terpuji, yaitu bab keempat. Kemudian, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai sikap tanggung jawab dan hadis yang terkait atau hadis tentang sikap tanggung jawab. Namun sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya ya, meskipun dari rumah. Sikap tanggung jawab yaitu merupakan sikap terpuji. Sikap terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sikap terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama dan lingkungannya. Sikap tanggung jawab yang akan kita pelajari ini tergolong bagian dari sikap terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir dan suri tauladan kita. Kita harus selalu mencontoh sikap kebaikan dan akhlak yang baik yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya pada pertemuan online ini kita akan belajar mengenai A. Tanggung jawab. B. Sikap tawadhu. Nah, pada pelajaran mengenai sikap terpuji tanggung jawab ini, anak-anak belajar mengenai pengertian tanggung jawab, contoh sikap tanggung jawab, hadis tentang tanggung jawab, dan ciri-ciri sikap tanggung jawab. Pada sikap terpuji yang kedua, sikap tawadhu, akan kita pelajari pada bagian 2 nanti. Nah, yang pertama mengenai sikap tanggung jawab yaitu pengertiannya. Apa itu sikap tanggung jawab? Sikap tanggung jawab adalah sikap bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Contoh sikap tanggung jawab. Nah, di antara sikap tanggung jawab itu bisa dibedakan menjadi 3, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di sekolah, dan tanggung jawab di masyarakat. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya yaitu menjaga kesehatan. Kita selalu menggosok gigi sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Yang kedua, giat dalam belajar. Nah, ini anak-anak, kalian tuh harus belajar dengan sungguh-sungguh. Karena nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian akan benar-benar merasakan manfaat belajar dari kecil itu. Jika dari kecil tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian tidak bisa mandiri ya. Makanya anak-anak harus selalu rajin belajar dari sejak masih kecil, agar kalian bisa menguasai berbagai disiplin ilmu. Yang selanjutnya, mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Jika ada tugas dari Bapak Ibu Guru, silahkan dikerjakan karena itu merupakan salah satu bentuk latihan yang bisa membuat kalian itu terampil ya, bisa menguasai pelajaran. Selain itu, tugas dari guru itu akan menjadi nilai rapot. Jika kalian belajar secara daring, nilai itu akan menjadi nilai rapot. Yang kedua, tanggung jawab terhadap orang tua yaitu berbakti. Yang selanjutnya, patuh. Yang selanjutnya, santun.
tidak boleh berbicara yang kasar kepada orang tua, tidak boleh membentak orang tua. Karena kalau kalian menyakiti hati orang tua, kalian akan mendapatkan doa yang buruk. Nah, jangan sampai kalian mendapatkan doa yang buruk dari orang tuanya. Karena doa seorang ibu itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak harus saling menyayangi terhadap semua anggota keluarga, termasuk adik, ayah, ibu. Selanjutnya tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Di antaranya yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan menjaga kebersihan alam sekitarnya. Selanjutnya, ciri-ciri sikap tanggung jawab yaitu 1. Mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan. Ketika anak-anak bersalah sama temannya, silahkan meminta maaf. Karena kalau kita tidak meminta maaf, akan dicatat oleh Allah belum mendapatkan maaf dari seseorang. Nah, ketika kita tidak mendapatkan maaf, nanti tidak bisa masuk surga karena hanya ada satu dosa maaf yang belum dimaafkan oleh orang yang kita dolimi ya. Nah, yang kedua, meminta maaf jika bersalah. Mudah tadi ya. Yang pertama berani mengakui kesalahan ya. Ketika anak-anak itu berbuat salah, gak usah takut ya. Kalau salah itu normal, manusiawi. Jadi kalian gak apa-apa, gak usah takut. Kalian harus bertanggung jawab. Misalnya menjatuhkan piring, ya udah, anak-anak gak usah takut, langsung diberesi saja itu piringnya yang pecah, gak usah takut dimarahi. Kalau dimarahi didengarkan saja ya. Yang kedua, meminta maaf jika bersalah. Yang ketiga, menepati janji. Itu salah satu bentuk ciri sikap tanggung jawab. Selanjutnya hadis tentang tanggung jawab. Bunyinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'ala ghanama faqala ashabuhu wa anta faqala na'am untuk ar'aha ala qararito li ahli Makkah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus semua nabi, melainkan nabi itu mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Nabi? Maka beliau menjawab, ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa kirot kambing milik penduduk Mekah. Nah, dari hadis tentang tanggung jawab ini, Nabi Muhammad diberi tanggung jawab sebagai utusan Allah yang terakhir untuk umat Islam. Nah, beliau dan para nabi sebelumnya, 24 nabi itu, diberi amanah untuk mengembalakan kambing. Agar apa? Agar para nabi itu memiliki sifat kepemimpinan yang tangguh, memiliki sikap tanggung jawab dalam penggembalaan kambing itu kan membutuhkan kesabaran ya. Nah, agar semua kambing itu menurut sama penggembalanya kan harus memiliki kesungguhan bagaimana cara mengelolanya biar semuanya menurut sama penggembalanya. Nah, itu salah satu tanggung jawab. Dan selain memiliki kepemimpinan yang tangguh dan memiliki sifat sabar, dengan mengembalakan kambing itu akan memiliki sifat sabar dalam mengembalakan kambing itu. Nah, maka dengan mempelajari hadis ini kita jadi tahu bahwa semua nabi itu diberikan tanggung jawab. Maka anak-anak juga memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Kalau sebagai murid ya tanggung jawabnya belajar. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan latihan soal ini di buku tulis. Ya, dikerjakan dengan tulisan yang bagus dan diberi nama. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.